Wah, senang sekali di hari yang spesial ini kita masih bisa kumpul sesuai dengan ya naturnya Imlek, kita tetap berkumpul. Harus kumpul-kumpul ya, Iya, walaupun meskipun virtual gitu ya. Oke, karena kita hari ini Imlek, maka mari kita sama-sama juga mengucapkan ucapan selamat lah ya. Yuk, 1, 2, 3. Sinien Koila Sangti Cufu Niman. Ya. Ya, Gitu. maaf ya nadanya jelek ya, yang penting ucapannya ngerti lah ya, tulus gitu. Ngerti. Pokoknya ya selamat tahun baru Imlek teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua gitu ya. Amin. Nah, kita gitu sama-sama. kayak langsung bahasa Indonesia kan lebih gampang. Translate gitu ya, perlu ditranslate. Oke. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik sama kami sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh mengalami berkat Tuhan di momen spesial ini. Biarlah ini menjadi momen yang juga bukan hanya menyukakan hati kami karena hari ini kami mengalami Imlek, tapi kami mengalami Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Gak kerasa ya, tahun 2021 udah masuk bulan Februari aja. Coba gue tanya, kira-kira kalian ada yang sadar gak 2 hari lagi itu hari apa? Iya, hari Minggu. Bukan itu maksud gue. 2 hari lagi itu tanggal 14 Februari, hari Valentine. Gak sadar ya? Kesian. Gak apa kok, buat kalian yang gak sadar, gak apa beneran. Berarti emang belum waktunya aja buat kalian. Hari Valentine sangat berhubungan dengan kasih sayang. Umumnya, semua manusia butuh yang namanya kasih sayang. Bener gak teman-teman? Dan biasanya, manusia akan berusaha untuk mencari seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk dikasihi. Entah itu orang tua, pasangan, anak, ataupun sahabat. Manusia itu kemudian akan memasang sebuah ekspektasi dan harapan kepada orang itu sebagaimana manusia yang ingin dikasihi. Dan jika orang lain itu gagal, mereka akan kecewa. Kemudian selanjutnya mereka akan kembali mencari orang lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka akan kasih. Dan tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka kembali kecewa. Fase itu akan terus berulang, dan berulang. Bukankah kita sebagai orang Kristen juga sering melakukan hal yang sama? Bahkan, saking sibuknya kita mencari kasih itu, seringkali justru kita mengabaikan sebuah kasih yang sejati. Kasih yang dapat memuaskan kita,
kasih yang gak bersyarat, kasih yang gak akan mengecewakan kita, kasih yang gak memandang kondisi, dan kasih yang selalu ada dan tersedia bagi kita, yaitu Allah sendiri. Numpang tanya teman-teman, sudah berapa lama kita mengabaikan kasih Allah dan sibuk mencari kasih-kasih yang ditawarkan dunia? Mari teman-teman, saat ini kita ambil waktu tenang. Mari kita mengingat kembali kasih Allah yang selama ini ada buat kita. Dan mari kita bersyukur sebab kasih-Nya yang cukup buat kita. Mari teman-teman, kita naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita ulangi lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya, Lost of Manuel. Kita tuh luar biasa ya, bulan Februari ini full. Oh, maksudnya itu. Ya, full. saya kira saya luar biasa. Salah. Oh, iya. Anda juga luar biasa. Pakai baju pink, saudara-saudara, lihat dia. Karena ada salah satu event. Iya, jadi makanya penuh ini, banget kita. 2 hari lagi. 2 hari nih. lagi ya. Besok ya? No, ini 2 hari lagi 12, dulu. Oke, 13, salah 14. itu. Iya. Oke. Oh, ya. Jadi ini hal yang luar biasa, kenapa? Karena udah Imlek, terus Valentine. Itu, iya. Harinya happy-happy. Saatnya mengumpulkan. Benar nggak? Bukan. Abis Imlek, terus dapat coklat gitu. Nah, makanya ini sesuatu yang pasti spesial lah ya buat kita semua gitu, yang masih muda. Masih spesial nggak? Spesial. Saya juga berbagi. Saya berbagi. Iya. Oke, langsung masih muda. Cuman beda 10 doang. Ya. Oke, jadi Lost of Manuel punya apa nih? Punya pengalaman apa nggak berbicara tentang Valentine nih? Valentine itu ya udah jelas identik dengan cinta ya. Iya. Dan kalau ngomongin cinta pasti teman-teman happy banget ya. Menemukan pengalaman bucin gitu. Apa bucin itu? Budak cinta loh. Mengerikan ya, bucin. Saya sih taunya buncit. Iya. Jadi malu. Oke, ya. Mari kita lanjutkan. Ya, jadi gimana nih? Ketika ngomongin bucin itu, aduh gue males sih cerita ini, namanya juga cerita bucin ya. Ya ada momen-momen dimana waktu lagi ngebucin itu, ya sampai rela tuh kayak anytime jam berapapun keluar rumah, cari donat, cari coklat, lalu samperin rumah seorang, lalu kasih gitu. Walaupun misalkan harus puasa dulu uang jajannya ya, karena waktu itu masih lebih kecil, jadi duit jajannya belum punya banyak. Terus ya demi nahan-nahan lapar di sekolah supaya bisa ya. beli hadiah gitu. Sampai begitunya. Tapi itu ada kepuasan tersendiri ya waktu melakukan hal ini. Ya, tentu ada harapan di baliknya ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara apa ya tentang it's all about love gitu ya, tentang cinta-cintaan, Valentine segala macam. Sebenarnya ini berbicara tentang take and give dong ya kalau begitu. Ya setidaknya saya mau orangnya begitu kan. Saya mau orangnya ya. Oke. Jadi dapet orangnya waktu itu. Udah beda cerita udah lama. Beda lagi, Tutup buku cerita lama. Udah mulai lagi dong. Oke. Nah, tapi sebenarnya ya kalau kita mau apa ya ngomongin tentang cinta gitu ya.
Sebenarnya di dalam Alkitab juga ada tuh yang jelas-jelas malah berkata seperti ini, Allah adalah kasih gitu ya. God is love gitu. Nah, ini yang membuat kita harusnya kembali lagi merefleksikan apakah cinta yang kita punya sebagai manusia yang diciptakan itu adalah cinta yang bagaimana gitu ya. Standarnya apa nih gitu ya. Kan nggak mungkin kita cuma ngomong I love you, you love me, we are happy family ya gitu kan gitu. Enggak, wah ini nipu ya, wah paksa. Ah, itu kan lebih parah lagi ya. Wah ini nipu ya, wah paksa. Nah ini, ternyata kita sejaman. Ya, jadi apa ya namanya, standarnya itu bukan lagi bicara tentang apa yang saya Kasih dapat. itu apa gitu ya, Tetapi bukan tentang berbicara, itu ya. sebenarnya kasih yang ultimate itu kayak gimana sih gitu ya. Kasih yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai anak-anak muda Kristen itu harusnya bukanlah kasih yang sifatnya hanya jentikan jari gitu ya. Kasih yang hanya berorientasi pada apa yang saya dapatkan, ketika saya tidak dapatkan saya ngamuk-ngamuk, kemudian orang kepaksa ngebeliinnya gitu ya demi gak ngamuk gitu ya, ribet gitu kan. Nah udah gitu. Kayak curhat. Oh, curhat Oke, ya. terus. Terus maksudnya kita paksa beli gitu. Nah itu kan sedih banget ya kalau kayak begitu. Tapi mari kita lihat dari apa yang Alkitab sendiri bahas, apa sendiri yang Alkitab sendiri nyatakan ketika kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke, kita baca ya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Silakan Mas Fanuel. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke, gue bacain. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi jelas sekali ketika kita berbicara tentang kasih, fokusnya itu berbicara kepada pribadi Allah itu sendiri, yang adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Nah, seperti apa sih kasihnya Allah itu, Rasul Fanuel? Kayaknya Allah tuh ini deh tukang kasih kita sesuatu gitu. Oh, iya. Pemberi berkat dong. Iya, memberi berkat ya. Gitu ya kan? Gitu kan? Kan gue sakit, gue doa sembuh. Tapi sedih banget Terus loh kalau kayak begitu. Oh, bukan ya, bukan. Berarti ya. Jadi SK gimana? berlaku dong, syarat dan ketentuan berlaku. Kasihnya Tuhan ada SK-nya loh, saudara-saudara. Nah ini kan mengerikan Oh, sekali bukannya ya. syaratnya saya harus rajin berdoa sama rajin baca Alkitab loh, Terus nanti waktu saya sakit, saya doa, saya sembuh. Itu menurut waktunya Tuhan ya. Enggak, Oh, salah ya? begitu, Gue salah ya? begitu. Oh, yang kayak gitu salah ya, teman-teman. Yang kayak gitu salah. Don't try this Oke, at home. iya, gitu salah. Oke. Ya, tetapi kasihnya Tuhan ini kalau mau ngomong sebenarnya kasih yang selfless. Ini kontras banget nih ya loh, Fanuel. Biasanya kita adalah self-centered. Tetapi ketika berbicara tentang kasih Allah atau kasih Tuhan itu, maka kita berbicara tentang selfless gitu ya. Oke. Nah, contohnya adalah ketika gue pengen mau nampil nih, gitu kan ya, di YouTube gitu. Sebenarnya mau nunjukin gue cantik. Tapi karena gue takut lu ketularan, gue tutupin muka gue. Demi lu nggak ketularan. Oke. Itu mengerikan ya. Iya. Bagian tidak menularkannya gue bisa relate. Bagian cantiknya gue tidak komentar ya. Nggak, ini cuman maksudnya ini contoh-contoh saja gitu ya. Tapi berbicara jadi tentang menyadari orang lain gitu ya. menyadari keberadaan orang lain itu yang paling penting gitu. Jadi kasih itu bukannya memaksakan kehendak, tetapi justru mengorbankan kehendak diri kita gitu ya, kepuasan diri kita supaya apa? Supaya orang lain mengalami kepuasan tersendiri, mengalami sukacita tersendiri gitu. Dan itu jelas sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata dia mengasihi kita. Dia benar-benar nyatain itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia benar-benar self-giver gitu ya. Jadi benar-benar memberikan dirinya sehingga kita ini dipuaskan. Kita ini mengalami kasih yang seharusnya tidak lagi ditentukan oleh coklat atau tidak coklat gitu ya. Maksudnya dapat coklat apa enggak gitu ya. Kirain coklat atau putih gitu. Itu brownie and snowy dong. Tapi maksudnya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu lebih long lasting gitu ya. Benar-benar eternal, bukan sesuatu yang sifatnya ya dipuaskan oleh pria A atau wanita A, kemudian putus sedih nangis udah gitu, ketemu lagi happy lagi gitu ya, tapi nggak pernah selesai gitu. Nah itu sih Rasul Fanuel. Bahkan sebenarnya ketika kita ngomong tentang Allah itu adalah kasih dan kita tahu kasih paling besar itu
sudah dinyatakan sejak kelahiran Tuhan Yesus ya Lasa Iya, ya? betul sekali, nativity itu Iya. jadi berbicara tentang Pribadi kelahiran Allah. Allah yang begitu kudus, begitu mulia, begitu agung, mau datang self-giving Nah, iya. kepada kita manusia untuk hidup sama-sama dengan kita, gitu kan Lasa? Iya, Dimulai betul. dari situ. Dimulai dari karya itu gitu. Dan ini seharusnya membawa kita untuk memberikan respon yang tepat loh Sofanuel. Sehingga respon kita itu bukan lagi ditentukan oleh suka atau tidak sukanya diri kita, tetapi berbicara tentang bagaimana diri kita ini mau mati bagi diri kita sendiri. Maksudnya nggak jadi pribadi yang egois lagi. Cinta itu bukanlah cinta yang egois buat kita, tetapi cinta yang bagaimana kita mematikan diri kita, mematikan keegoisan kita, sehingga apa? Sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa bersuka cita. Kenapa? Mengenal Tuhan. Contoh, ketika kita kesel, biasanya kita ngamuk-ngamuk kan ya, kayak anak kecil gitu, gitu ya, guling-guling nggak juga sih ya. Ingat anak. Enggak. Jadi maksudnya kalau misalnya posisinya kayak begitu kan mengerikan gitu ya, agak-agak menakutkan banget gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang mati bagi diri sendiri, kita tuh bisa mengorbankan mungkin hal yang seharusnya kita dapatnya 10 gitu, tapi kita bisa berbagi dengan sesama kita bisa menolong sesama kita, dan ketika itu menyentuh kebutuhan mereka, itu akan memberikan sukacita terdalam bagi kehidupan orang di sekitar kita gitu loh, Sofanuel. Benar-benar Lasa. Ya kan, Sofanuel? Ada pengalaman? Pengalaman ya, ya memang mungkin lebih ke arah dari diri sendiri ya Lasa. Maksudnya ketika kita mulai misalnya pegang uang jajan lah begitu, kita selalu merasa minimal ya, gua selalu merasa itu seutuh-utuhnya uang gua gitu. Hak gua. Itu hak gua gitu. Itu ada untuk memuaskan diri gua gitu. Dan aku akan membelikan itu semua. Untuk diri gua gitu. Ya poinnya di gua Iya. gitu. Jarang sekali kita terpikir itu memberi itu sebagai satu tindakan untuk mengasihi juga begitu. Ya walaupun ya mungkin memang benda-benda itu terbatas ya, tapi satu sisi itu mendisiplin sikap hati gue juga ya, gue percaya begitu ketika kita belajar memberikan sesuatu, dan hati yang rela memberikan sesuatu itu dari mana? Ya benar yang lo ceritain tadi sih, maksudnya ketika menyadari ada pribadi yang datang buat kita, dan bukan cuma datang, dia bahkan mati buat kita. Nah lalu masa sih gue seegois itu Betul. menjalani hidup ini, begitu Iya. kan Lasa? Jadi ketika kita menerima kasih dari Tuhan itu, maka biarlah kasih ini juga jangan berhenti sampai kita doang gitu. Tetapi biarlah ini menjadi saluran berkat Tuhan gitu ya. Tunnel kasihnya Tuhan buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka boleh kenal tuh pribadi Tuhan yang ajaib dan agung itu. Kayak begitu sih loh Sofanuel. Oke, ketika berbicara tentang hal ini loh Sofanuel, kalau boleh saya tanya nih, kenapa sih kita harus mengikuti cintanya yang ada di dalam Alkitab? Iya, bosan ya Lasa ya? Soalnya kan lebih enak cintanya yang kayak romantik-romantik iya, gitu, romantik gitu ya. drama-drama. Ntar tiba-tiba begitu lagi hari Valentine, Terus happy ending deh pokoknya akhirnya gitu. terus happy ending. Ceritanya happy ending mulu. Kirain tiba-tiba ada ini buket bunga yang putih yang segede gini yang dipeluk, Iya. terus foto Instagram, Oh, iya. tetet gitu kan. Share di your story gitu Iya ya. betul. Instagram, share, post, terus ntar, wih, Habis itu like-nya berantem. naik. Habis itu berantem gitu. Kamu nge-post mulu gitu, kamu kasih bunganya gitu. Ntar nggak di-post marah gitu. Aduh, sedih banget deh. Itu kenapa sih kita harus ikutin kasihnya dari Alkitab gitu loh? Karena maksudnya kasih dari dunia, kalau yang dalam artian, maksudnya kasih dari dunia adalah bukan berasal dari kasih Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, lalu kita kan jadi pengen mengasihi orang lain, begitu. Tanpa kasih Allah itu yang kita alami, tanpa kita sadar Tuhan Yesus mati bagi kita, lahir bagi kita, menyelamatkan kita, segala upaya kasih itu jadi upaya untuk memuaskan kita. Lalu bayangkan ada dua orang ya, si A katanya mengasihi B, lalu si A kasih terus sesuatu ke Si B B untuk dapetin si B. sesuatu. Oke. Berarti sebenarnya ini relasi kasih yang menyerap satu sama lain kan. Lama-lama dua-duanya habis langsung. Menghangus. Angus. Mantep. Angus sih. Bareng gitu. Angus gitu.
Iya, Itu bener. jadi, pernah nggak sih ngalamin relasi yang katanya toxic? Toxic relationship itu apa kan? Toxic relationship itu relasi yang melelahkan. Kok kayaknya gua mulu ya yang harus Betul, ngasih ya. betul. Gua mulu yang berkorban. Gua lagi yang salah gitu. Tapi sebenarnya mereka berdua memikirkan hal yang sama gitu. Gue lagi, Betul. terus nggak Dua-duanya selesai-selesai deh. egois, dua-duanya tentang diri sendiri. Itu kenapa kita perlu Sesuatu kasih yang lebih. absolut gitu ya, sesuatu yang tidak bisa lagi diganggu gugat kasihnya. Dan ya udah jelas itu nggak mungkin lagi kita kabur dari kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab, teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita rubah konsep kasih kita atau konsep cinta kita dari sekedar yang cuman berbicara tentang di drama Korea atau berbicara tentang film-film yang romantik gitu ya, romantikan gitu, entah dari dunia mana gitu ya, barat, Jepang, Cina, segala macam gitu, banyak semua sama kan iya. ya. Cuman mari kita lihat kepada kebenaran yang tidak terganggu gugat, standarnya jelas, sehingga kita nggak ngabisin waktu, nggak ngabisin masa muda kita hanya untuk mengejar cinta yang sementara, mengejar cinta yang ada batas kadaluarsanya gitu ya. Tetapi mari kita mengejar cinta dari Allah itu sendiri yang jelas-jelas sudah disediakan buat kita. Mari kita datang dan menikmati itu sehingga kita bisa bersuka di dalam Tuhan. Nah, Sofanuel, ini ada satu kalimat yang baik sekali nih untuk kita sama-sama merubah konsep berpikir kita. Mari kita sama-sama bacakan. Oke, gue bacakan ya. Teman-teman ingatlah, to love is to sacrifice. Wah, ini mantep banget, menohok. Sekali lagi Lose. 1, 2, 3. To love is to sacrifice. Gampang sekali teman-teman. To love is to sacrifice. Tapi menjalankannya kita butuh kasih dari Tuhan. Kita perlu mengingat sacrifice-nya Tuhan Yesus. Kita butuh untuk selalu ingat. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan itulah yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu. Kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita kembali merefleksikan, sudahkah kita mendapatkan kasih yang sesungguhnya, dan sudahkah kita untuk belajar untuk mengasihi dengan cara berkorban. Bukan berbicara all about me, tetapi berbicara tentang bagaimana kita berkorban. Seperti apa yang sudah Tuhan nyatakan terlebih dahulu bagi kita. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami, mau mengasihi kami sewaktu kami masih berdosa, Tuhan. Tuhan, kami sadar mengetahui kebenaran ini tidak secara otomatis membuat kami bisa mengasihi orang lain. Kami sadar diri kami jauh lebih sering memikirkan diri sendiri, jauh lebih sering menuntut orang lain untuk mengasihi kami daripada menuntut diri kami untuk mengasihi orang lain. Tuhan, tolong untuk kami boleh kembali kepada kasih Tuhan, biar kasih-Mu sekali lagi menghangatkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, dan mengubahkan tindakan-tindakan kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan yang pengasih itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.